Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjabarkan mind mapping yang telah saya buat. Berikut adalah penjelasannya. Apa sih yang membedakan KTSB dengan kurikulum 2013? Yang pertama, ada kompetensi. Pada KTSB, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu, ditentukan SKL melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Sedangkan pada kurikulum 2013, SKL ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu, baru ditentukan standar isi berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Yang kedua, ada mata pelajaran. Pada KTSB, setiap mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri, pendekatan mata pelajaran berbeda antara satu dengan yang lainnya. Total ada 11 mata pelajaran yang harus dikuasai siswa. Sedangkan pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama atau saintifik. Siswa diajak mengamati, menalar, bertanya, dan mencoba. Setiap mata pelajaran saling terkait dan saling mendukung semua kompetensi pembelajaran seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Total ada 6 hingga 7 mata pelajaran yang harus dikuasai siswa. Selain itu, mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam KTSB sejajar dengan pelajaran lainnya dan diperlukan sebagai pengetahuan. Sedangkan dalam kurikulum 2013, Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dan pembawa pengetahuan. Begitu juga dengan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Yang ketiga, ada proses pembelajaran. Pada KTSB, skema tematik diterapkan pada kelas 1 hingga 3 SD. Sedangkan pada kurikulum 2013, pola tematik terpadu ini diterapkan di kelas 1 hingga kelas 6. Berikutnya ada penjurusan. Penjurusan ini hanya berlaku kepada siswa yang sudah di jenjang SMA atau SMK. Kemudian yang kelima ada penilaian. Pada KTSB, proses penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Sedangkan pada kurikulum 2013, penilaian dilakukan secara otentik dengan mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Kurikulum 2013 menekankan pembelajaran tematik yang berorientasi pada siswa. Maksud dari pernyataan tersebut adalah fokus dari pembelajaran kurikulum ini banyak berpusat pada siswa atau disebut dengan student center, yang tidak hanya mendorong siswa untuk learning to know, tetapi juga belajar untuk learning to do, learning to be, dan learning to live together. Siswa harus siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual, berpasangan, kelompok, ataupun klasikal. Siswa juga harus memiliki kesiapan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Sintaks adalah panduan umum berupa keseluruhan alur atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran dalam suatu model pembelajaran. Ada beberapa sintaks pembelajaran, salah satunya yaitu sintaks model problem-based learning. Yang pertama ada orientasi peserta didik, guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara berkelompok. Peserta didik secara berkelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data, bahan selama proses penyelidikan. Peserta didik melakukan penyelidikan dengan mencari data, referensi, atau sumber untuk bahan diskusi kelompok. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan, sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Kemudian, yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Itulah tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.